Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan hanya mendengar, tapi lakukan. Saudara, kita sering berkata, wah khotbah pendeta tadi bagus ya, firman-nya tepat loh. Tentu saja tidak salah berkata demikian, tetapi firman yang bagus, sebagus apapun tidak akan ada artinya, tidak akan mengubah hidup, kalau firman itu hanya didengar sampai ke telinga, tetapi tidak direspon dengan baik, tidak dilakukan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Itulah kenapa kita melihat banyak orang Kristen yang tidak berubah hidupnya, walaupun rajin tiap minggu ke gereja, karena mereka hanya sebagai penikmat firman, hanya mendengar saja saudara. Itu pun kadang masih pilih-pilih, yang didengar hanya firman yang menyukakan telinga. Dan memang itulah keadaan orang Kristen pada akhir zaman ini. Maka benarlah apa yang dituliskan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Artinya, ajaran yang sehat, Injil yang murni, kebenaran yang sejati, justru tidak bisa diterima. Sebaliknya, ajaran yang tidak sehat, yang fokusnya bukan Tuhan dan kerajaannya, yang fokusnya hanya kepada berkat, kuasa, dan mujizat, malah justru bisa diterima, bahkan dicari. Ini kalau tidak segera disadari, berbahaya, karena suatu saat nanti, orang-orang yang seperti ini akan kaget dan kecewa ketika mendengar Tuhan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Sebab itu saudara, mari kita sadar bahwa tidak cukup kita hanya mendengar firman dan berkata firman-nya luar biasa. Tetapi kita juga harus melakukannya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi jangan menipu diri kita sendiri. Demikian dikatakan bagi orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Orang seperti itu bodoh, karena tidak mungkin mengerti apa yang dimau Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau, kita itu menjadi pelaku firman, hidup sesuai firman. Itu yang seharusnya menjadi perjuangan kita satu-satunya sebagai umat pilihan Allah. Penulis kitab Ibrani memakai istilah lamban dalam mendengar. Ibrani 5 ayat 11. Demikian dituliskan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban maksudnya mendengar sih mendengar, tetapi tidak segera direspon, bahkan tidak dilakukan sama sekali. Orang yang lamban mendengar pasti tidak diberkati Tuhan, karena ia tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, tidak melakukan kehendaknya, saudara. Di bagian lain, dalam surat Petrus, dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23.
Firman Allah yang hidup, artinya firman Allah itu bukan teori saja, tapi praktek. Ya, saya ulang saudara, firman Allah itu bukan teori saja, tapi praktek. Maksudnya, bukan teori, tetapi praktek yang bisa mengubah hidup. Hanya ketika dipraktekkan, ketika dilakukan, firman itu barulah hidup, membawa perubahan pada hidup. Begitu saudaraku. Saudara, setiap hari Tuhan selalu sediakan materi atau soal yang berupa sekolah kehidupan, di mana bisa kita pakai untuk berlatih melakukan firman. Mungkin kita hari ini mengalami satu keadaan yang tidak nyaman, diolok-olok orang. Jangan cepat emosi, lalu balik mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau mengutuki. Ingat firman yang mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Lakukan itu. Mungkin keuntungan atau pendapatan saudara hari ini kecil, tidak seperti biasanya, bahkan jauh berkurang. Ingat, cukupkanlah apa yang ada padamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka terimalah itu semua dengan ikhlas. Mungkin hari-hari ini saudara sedang diperhadapkan kepada satu masalah yang berat dan sulit. Sepertinya saudara tidak kuat lagi. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, jangan khawatir. Saudara pasti bisa melaluinya. Saudara pasti bisa melaluinya. Dan semua pasti berakhir. Pasti selesai. Jadi, ayo saudara, melalui kebenaran hari ini, saya ajak kita semua, jangan hanya mendengar, tetapi jadilah pelaku firman. Lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Percayalah, Tuhan menyertai saudara. Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati.